kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami janji dalam 2 kasus. Baik, pemirsa, kita lanjutkan pembahasan malam hari ini mengenai penetapan 8 orang tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bang Azam tadi minta 60 detik untuk bisa ikut menyampaikan pendapat lagi soal penjelasan yang disampaikan Bang Aristo tadi. Saya tambahkan bahwa ada laporan baru Bonatua melaporkan soal Undang-Undang Kearsipan 43 2009 pasal 86. Itu di kemungkinan arsip mulai dari KPU, Wali Kota, Jakarta, sampai ke Presiden, itu sepertinya kalau memang tidak ditemukan, ancaman pidananya 10 tahun. Sudah dilaporkan lah ya ke Mabes Polri, dan itu harus dijalankan, dipanggil, diperiksa, dicek. Badan Kearsipan itu, pasal 86 itu, Undang-Undang 43 tahun 2009 itu jelas, kalau ternyata itu dihilangkan, maka 10 tahun ancaman pidananya. Nah itu utama dulu gitu loh ya. Selain daripada itu, kalau tadi mengatakan tidak boleh menjustifikasi hasil dari ilmiah itu 1 juta persen kan begitu. Nah itu menyampaikan apa beratnya kita minta untuk diberitahu. Ada gelar perkara khusus. Ada gelar perkara khusus. Di gelar perkara khusus 1 lembar saja tidak ditunjukkan. Padahal yang hadir para jenderal. Yang hadir ada Kompolnas, ada Komnas HAM, ada Ombudsman kalau nggak keliru. Tidak ditunjukkan? Tidak ditunjukkan. Hasilnya apa tidak ada. Nah, kalau beliau kan nggak ikut. Yang ikut ada 8 orang dari lawyernya Jokowi, Presiden, mantan. Nah, saya yang mengajukan surat justru udah yang ini aja masuk, udah silakan masuk. Saya bilang nggak apa-apa, saya nggak ikut. Setelah itu saya tanya, tidak ada hasil di meja itu ditunjukkan padahal gelar perkara khusus. Ini institusi negara. Lalu yang ditunjukkan apa, Bang? Ketemu face to face. Ketemu face to face cerita. Ketemu face to face. Yang diperdebatkan justru tidak dihadirkan. Tidak jelas. Nah, padahal kita minta. Nah, itu kalau ya, saya counter dari ini yang cerita tadi. Kalau ilmiah yang dikatakan tidak bisa dijustifikasi 1 juta persen, bagaimana? Sekarang kembali kepada pokok. Kita hanya minta, ingatlah, di KIP, informasi publik, keterbukaan, pasal 18 ayat 2, pejabat publik wajib jika rakyat minta. Nah, wajib. Apa beratnya? Misalnya, untuk ditunjukkan. Saya tanya Mbak Ken, dia nggak sarjana. Saya bilang, ini sarjana gue. Mungkin si Ken lebih cepat, lebih bagus gitu loh kalau kita tunjukkan gitu loh. Gak usah nunggu bertahun-tahun, kira-kira begitu. Bahwa menjustifikasi diri Ken benar kuliah. Kita menghormati Presiden Joko Widodo. Kita menghormati kalau benar gitu loh ya. Bahkan saya bilang kepada klien, gimana kalau itu benar? Kalau benar, kita menghormati cukup dengan pencemaran nama baik. Benar itu kan memang 310, 311. Oke lah ditarik pasal 27, pasal 45, oke lah. Yang jadi masalah pasal berapa? Pasal 160 menghasut. Siapa yang menghasut? Menghasut itu dalam putusan MK itu sudah jelas harus terjadi fisik. Boleh tanya? Pasal pencemaran rela Bang? Rela. Oh rela. Clear kan? Clear. Nah, tapi yang menjadi masalah ketika ini pasal sebuah menghasut. kejujuran seorang advokat yang tidak boleh berbohong. Menyampaikan, kalau sampai itu masalah misalnya ke-310 pencemaran sama fitnah, clear, kita terima. Dan saya sampaikan kepada klien-klien kita, you harus terima itu. Siap. Kalau benar itu, tapi harus dibuktikan. Tapi kalau begitu sudah ada pasal 160 kita mencari. Kalau pasal 160 itu penghasutan, siapa yang dihasut dan terjadi fisik. Itu yang dimaksud tidak ada. Apalagi pasal 32 diedit. Gitu loh. Misalnya kacamata Pak Jokowi di ijazah diganti ribbon. Diganti model kayak Rembo. Nah, itu tidak boleh. Itu benar kena. Baik. Pasal 35 juga sama begitu. Baik. Tinggi. Bang Adi siapa? Jadi siapa yang menghasut? Ini kalau pasal soal menghasut 160 sebenarnya enggak loh. Kalau kita di pihak terlapor itu selalu begitu, Mbak. Jadi apapun yang terjadi di dalam fakta penyidikan itu selalu akan seperti itu. Kita harus punya
dalil untuk bisa keluar dari pasal yang lebih besar ancaman hukumannya. Tetapi apapun itu, kita tidak bisa menafikan setiap pengembangan penyidikan yang ada. Bahwa kemudian didapatkan temuan, ada pasal yang dilanggar, misalkan katakanlah 35, ya, manipulasi. Dengan cara bahwa, oh bibirnya ini nggak sesuai. Itu kan sudah memanipulasi sebenarnya. Artinya itu yang harus kita lihat, bahwa jangan kita berkonsentrasi, oh milih-milih nih. 310, 311 aja ya, biar nggak ditahan. Kan itu persoalannya sebenarnya. Tetapi apapun itu, ya kita ikuti. Kalau harapan saya sih, ya bahwa semua prosedur, tahapan itu dilewati oleh penyidik. Ya, itu termasuk mungkin dilakukannya penahanan kan? Kan itu harapan-harapan kita. Bahwa kenapa kami katakan seperti itu? Karena aku melihat gini Mbak, bukannya jerak. Tidak ada rasa jerak di sini. Bahwa kemudian bahwa ada penetapan tersangka ini saya yakin betul makin menjadi juga. Jadi memang efek jerat terhadap hukum itu bahwa ini adalah demokrasi selalu, walaupun itu adalah pelanggaran hukum telak gitu loh, selalu mengatasnamakan demokrasi, ruang publik dan lain-lain sebagainya. Ini tidak akan kapok. Memang harus tahapannya dilewati. Oke, Bang Azam begitu, tidak kapok kan semakin menjadi-jadi. Bukan soal bahasa kapok, nggak kapok. Kita rela kalau barang itu ada. Gitu loh, kita rela. Tapi kalau barang itu hanya khusus penyidik yang tahu, misalnya disembunyikan, cukup di belakang, di review, kan ada kewajiban, gitu ya. Loh, tidak ada kewajiban. Pasal 18 ayat 2 coba. Iya, tidak ada kewajiban beliau untuk menunjukkan ke Roy Surya CS. Tidak ada. Di Undang-Undang KIP itu baca. Jadi jelas di situ. Pejabat publik dipilih rakyat, dibiayai rakyat, digaji rakyat, dapat fasilitas dari rakyat. Rakyat yang minta masa nggak mau. Harus melalui sidang ke KIP. Anda digaji di sini. Sekarang Anda kerja di sini, digaji di sini, makan dari sini. Misalnya pihak TV One minta KTP-nya, terus Anda nggak mau ngasih, yang benar dong. Ini konteksnya pejabat publik, pejabat publik. Dan itu diatur di undang-undang itu, KIP itu pasal 18 ayat 2. Dibuka aja, dibaca saja, dipublikasikan kalau perlu. Jadi harus ditunjukkan. Lalu bagaimana? Dan bahkan didukung oleh pasal 105, bukan pasal 105 undang-undang di putusan MK, bahwa pejabat publik itu boleh dikritik. Maknanya ya sudah, namanya pejabat publik, fasilitasnya ini boleh dikritik, sangat boleh dikritik, tapi tidak boleh terus dikritik ngawur, melaporin. Baik. Coba kita tanya ke Bang Aristo soal bagaimana bukti dihadirkan. Ini kayaknya sudah come to an end, tapi balik lagi ke belakang nih Bang, karena ada pihak yang kemudian merasa rela kok kalau buktinya ada kan sejarah. gitu. Kan itu harus kronologi berjalan. Ya betul. Baik Bang Azam ditahan. Bang Aristo sekarang giliran yang menjelaskan mengenai itu. Bagaimana kemudian posisi itu tadi Bang, barang bukti dihadirkan. Tadi Bang Aristo juga bilang kuantitasnya sudah begitu banyak. Atau seperti apa Bang Aristo? Gini. Soal ijazah itu ya, apakah perlu ditunjukkan atau tidak, gitu ya. Secara hukum positif tidak ada kewajiban untuk menunjukkan ijazah. Secara hukum positif. Tetapi tadi Bang Azam masuknya lewat soal etika moralitas pejabat negara. Yang lebih tinggi itu ada masuk akalnya. Itu ada masuk akalnya dan saya setuju. Cuman kita sekarang berbicara dalam kerangka penegakan hukum pidana. Itu domain yang berbeda. Dalam kerangka hukum pidana kita memang tidak ada kewajiban menunjukkan itu. Tadi saya bilang untuk menetapkan tersangka, bahkan nanti untuk menghukum orang minimum hanya 2 alat bukti. Ya, 2 alat bukti itu sudah dipenuhi. Makanya saya selalu bilang ini sih sudah 3-0 karena UGM sudah bilang asli, ya. Kemudian ada juga keterangan saksi-saksi, kemudian lapor dan lain-lain. Nah, itu persoalannya. Nah, tapi lebih jauh lagi saya harus juga mengatakan ketika ini orang sudah menjadi tersangka, ya. Apalagi pasalnya ini banyak pasal serius nih, kan ada 2 klaster ya. Nah, paling tidak dia harus dijelaskan tadi apa yang menjadi dasar untuk mentersangkakan dirinya. Yang kedua, idealnya buat saya jangan ditunjukkan di pengadilan nih, Bang Ade. Tunjukkan ketika saat penyidikan. Kenapa? Karena KUHP itu menjamin bahwa orang yang menjadi tersangka itu harus bisa mengajukan seorang dengan keahlian atau saksi untuk meringankan untuk pembelaan dirinya. Nah, walaupun hukum tidak mengatakan dalam hal ini harus dikasih akses kepada barang bukti. Enggak, persoalannya hukum kita tidak
menjamin akses terhadap barang Barang bukti. bukti. Tapi tidak juga. Nah, saya tapi- bantah ini. Oke, sebentar Bang Azam. Sebentar. Itu hukum kita begitu, tapi saya setuju sama Bang Azam justru harus ditunjukkan karena kalau Iya, tidak bagaimana? ahlinya Bang Azam, ahlinya para tersangka ini apa yang mau memeriksa ketika Betul. akses barang Nggak buktinya itu bisa. tidak sesuai. Gitu Tapi sayangnya hukum kita tidak clear mengakomodasi clear di situ. itu persoalannya. Iya. Nggak, Ya, saya tapi bantah. idealnya Sebentar, adalah sebentar Bang. idealnya sekali lagi Bang, idealnya kalau ahlinya dari polisi bisa menguji ijazah yang asli, tapi ahlinya Bang Azam tidak bisa menguji ijazah yang asli, ini nilai pembuktiannya, nilai keterangannya jauh berbeda. Yang satu lihat yang asli, yang satu cuma lihat dari kopian digital itu sudah berbeda keterangannya. Dan itu membuat ahlinya Bang Azam ini yang nggak akan bisa mencetak gol lah untuk menyamakan kedudukan itu yang saya katakan. Kesempatannya jadi tidak sama Nggak begitu Bang sama, Aris. karena akses terhadap barang buktinya nggak sama. Tapi Iya. ya itu hukum kita begitu, sayang Iya, sekali hukum hukum kita positifnya begitu. begitu. Walaupun saya selalu menyuarakan yang ideal, kita harus diberikan dong akses. Kalau nggak ini pertarungan antara negara ya dengan kliennya Bang Azam ya tersangka Oke. individu ini nggak fair, ini nggak fair Ya. fight. Oke, Gitu. baik. Nanti kita berikutnya akan membahas mengenai apakah akan terus mengejar yang ideal ini meskipun sistem hukum di Indonesia tidak ideal bagi beberapa pihak begitu ya. Ya, buat saya. Oke, tapi dijawabnya Buat nanti saya. ya Bang Ada Azam ya. hati yang Ada harus hati yang akan menjawab. kita bahas berikutnya di segmen nanti. Selanjutnya usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir menemani Anda. Ada hati dan